Akabah! Halo Wal, apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam kondisi baik, sehat, tanpa kekurangan apapun, bersama keluarga tercinta. Lawrence of Arabia adalah sebuah film drama petualangan biografi yang dirilis pada tahun 1962. Film yang disutradarai oleh David Lean ini menceritakan petualangan seorang letnan tentara Inggris yang bernama Lawrence. Ia menyuarakan persatuan kepada bangsa Arab yang saat itu masih terpecah belah untuk melawan kekuasaan Ottoman Turki. Kehidupan bangsa Arab di masa itu masih sangat jauh tertinggal, yang bergelut dengan kehidupan gurun pasir dan rebutan sumur, bahkan peperangan antar suku masih kerap terjadi. Penasaran bagaimanakah jalan ceritanya? Yuk tanpa berlama-lama langsung saja seruput kopinya dan nyalakan rokoknya. Ini dia alur cerita film Lawrence of Arabia. Film diawali dengan aktivitas seorang pria yang sedang bersiap-siap melakukan aktivitasnya di pagi hari pada tahun 1935 di negara Inggris. Dengan perlengkapan kacamata dan jaket, ia lalu menaiki motornya dan langsung tancap gas bak Valentino Rossi yang menyusuri jalan yang terlihat masih sempit di zaman itu. Di tengah motornya sedang melaju kencang, tiba-tiba dari arah berlawanan, muncul dua pengendara sepeda yang menghalangi jalur motornya. Pria ini pun tak mampu mengendalikan motornya, sehingga terjadilah kecelakaan. Scene berpindah pada upacara pemakaman pria yang meninggal karena kecelakaan tadi. Ia adalah Thomas Edward Lawrence yang diperankan oleh Peter O'Toole yang lahir di Thermidor, Inggris pada tahun 1888. Ternyata ia adalah seorang tokoh yang sangat tenar di dunia militer yang berpangkat mayor. Para wartawan pun berlomba-lomba mengungkap kisah heroiknya. Siapakah si Lawrence ini? Film pun flashback ke belakang ke kota Kairo, Mesir, tempat Letnan Lawrence bertugas. Lawrence adalah seorang letnan yang berpendidikan cukup tinggi dan hobi membaca. Ia bertugas sebagai sekretaris yang mengurusi bar perwira di sana. Lawrence terobsesi dengan gurun pasir dan bangsa Arab, terutama suku Baduy. Lawrence memiliki sikap yang tidak disukai oleh pemimpinnya, Jenderal Murray, karena ia suka menentangnya dan dianggap tidak sopan, bahkan dianggap sedikit gila. Karena itulah Jenderal Murray sangat stres menghadapi Lawrence. Hari itu Biro Arab pimpinan Mr. Dryden meminta Lawrence agar ditugaskan untuk dikirim ke Arab saja sebagai penasihat militer para suku Baduy. Jenderal Murray sebenarnya ragu memberikan tugas itu kepada Lawrence karena dianggap tidak kompeten. Namun Mr. Dryden meyakinkannya, daripada Lawrence berada di kota Kairo tidak bermanfaat, mungkin di Arab sana ia bisa berguna. Jikapun nanti ia gagal harus kehilangan orang seperti Lawrence, tentunya tidak ada ruginya. Jenderal Murray pun akhirnya setuju mengirim Lawrence ke Arab guna mendekati Pangeran Faisal untuk menjadikan mereka sekutu Inggris menghadapi pasukan Turki Ottoman. Scene berpindah di padang pasir. Lawrence sedang melakukan perjalanannya menaiki onta menuju Wadi Sapra, tempat Pangeran Faisal berkemah. Dalam perjalanan itu ia ditemani oleh seorang penunjuk jalan dari Bani Hashimi. Setelah beberapa hari perjalanan, saat berada di sebuah sumur milik suku Harib, tiba-tiba mereka didatangi oleh pemilik sumurnya dan langsung menembak pria si penunjuk jalan hingga tewas. Pria itu adalah Sherif Ali bin Al-Haris yang mengaku sebagai pemilik sumur. Lawrence mengutuk tindakan Sherif Ali dan mengatakan selama bangsa Arab suka berperang, selama itu pula mereka akan menjadi konyol, kerdil, barbar, dan kejam. Ketika sampai di Wadi Sapra, Lawrence dijemput oleh Kolonel Bragdon yang terlebih dulu bertugas di sana. Saat bersamaan perkemahan Pangeran Faisal diserbu oleh dua pesawat Turki yang membuat pasukannya kocar-kacir karena tidak memiliki persenjataan modern yang memadai. Stand and fight!
Akibat serangan itu banyak menimbulkan korban mati dan terluka. Kolonel Brayton menyalahkan Pangeran Faisal karena tidak mau mendengarkan nasihatnya agar bergerak ke wilayah selatan, yaitu daerah kota Yanbu. Para pasukan Pangeran Faisal pun akhirnya bergerak berpindah tempat untuk menghindari serangan lanjutan pasukan Turki. Saat mereka berkemah pada malam harinya, Lauren bersama Kolonel Brayton sedang berada di tenda Pangeran Faisal yang saat itu sedang belajar Al-Quran. Saat bersamaan Sherif Ali yang membunuh penunjuk jalan Lauren memasuki tenda ikut bergabung. Ternyata ia adalah salah satu keluarga dekat Pangeran Faisal. Hal ini membuat Lauren sedikit canggung. Kolonel kemudian menanyakan keputusan Pangeran Faisal apakah ia mau mundur ke Yanbu agar Inggris lebih mudah mengirimkan bantuan persenjataan yang lebih modern. Karena di tempatnya sekarang ini, Inggris tidak dapat mengirimkan bantuan tersebut. Pangeran Faisal berkeras kalau Inggris sebenarnya bisa saja mengirimkan bantuan tersebut melalui kota Aqaba. Namun kolonel membantahnya itu mustahil untuk dilakukan karena kota Aqaba dikuasai oleh pasukan Turki yang memiliki pertahanan dan persenjataan angkatan laut yang sangat kuat. Selain itu, angkatan laut Inggris saat ini berfokus menjaga terusan Swiss yang sangat vital bagi negaranya. Ketika Pangeran Faisal meminta pendapat Letnan Lauren, ia malah berpikiran sebaliknya dari kolonel. Lauren mengatakan kalau mereka pindah ke Yanbu, itu akan membuat pasukan mereka lemah. Hal ini membuat kolonel menegurnya karena dianggap lancang. Pangeran Faisal kemudian meminta waktu sampai besok harinya untuk memberikan keputusannya. Ketika yang lain sudah keluar dari tenda, Pangeran Faisal menahan Lauren untuk berbicara empat mata. Ia mengungkapkan kekhawatirannya kalau negara Inggris yang juga negaranya Lauren berniat menguasai tanah Arab. Lauren hanya mengatakan jika halnya seperti itu, pangeran bisa menolak usulan kolonel. Pangeran Faisal juga mengungkapkan kerinduannya akan kejayaan Arab di masa lampau, di mana di masa sekarang orang banyak berpendapat kalau Arab itu kerdil, rakus, dan kejam. Padahal di zaman dulu, Arab jauh lebih maju daripada Inggris. Untuk bisa meraih kejayaan itu lagi, Arab membutuhkan bantuan Inggris dan mukjizat. Setelah keluar dari tenda Pangeran Faisal, Lauren malam itu tidak pulang ke tendanya, melainkan ke gurun pasir. Di sana ia terus berpikir keras mencari sebuah terobosan untuk mewujudkan mukjizat yang diinginkan oleh Pangeran Faisal. Keesokan harinya, Lauren menyampaikan idenya kepada Sherif Ali untuk menyerang Aqaba melalui jalan darat. Namun Sherif Ali mengatakan kalau itu adalah sebuah ide gila karena mereka harus menyeberangi gurun Neput yang dianggap sebagai gurun terburuk yang diciptakan oleh Tuhan. Lauren meyakinkan ia bisa melakukannya dengan bantuan 50 pasukan. Dan nanti ketika berhasil menyeberangi gurun Neput, ia akan membujuk suku Huwaitat yang selama ini bermusuhan dengan suku Harib agar mau membantu perjuangan mereka menyerang Aqaba. Setelah mendapat restu Pangeran Faisal dan tanpa sepengetahuan Kolonel Brayton, Lauren pun mulai berangkat bersama 50 pasukan menyeberangi gurun Neput yang paling mengerikan suhu panasnya. Pangeran Faisal juga memerintahkan Sherif Ali untuk menemani Lauren. Ketika mereka beristirahat di sebuah oase terakhir, prajurit yang bertugas saat itu menangkap penyusup, yaitu 2 pemuda suku Badu yang diam-diam mengikuti rombongan tanpa izin. Mereka hampir saja dipukuli. Lauren yang kasihan kemudian menjadikan mereka sebagai pesuruhnya. Mereka adalah Daud dan Paras. Setelah beristirahat cukup, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Ketika berada di bibir gurun Neput, Sherif Ali mengingatkan kepada Lauren saat nanti mereka melangkahkan kaki menyeberangi gurun yang maha luas itu, mereka tidak akan menemukan sumber air selain persediaan yang mereka bawa masing-masing. Dan jika mereka melakukan perjalanan panjang itu lebih dari 20 hari, akan dipastikan mereka semua banyak yang akan mati. Lauren meminta kepada Sherif Ali untuk tidak buang waktu dan sesegeranya menyeberanginya. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan di gurun Neput dengan suhu panas yang ekstrim, Sherif Ali memerintahkan mereka untuk mengubah waktu perjalanan yang dilakukan pada malam hari untuk menghindari dehidrasi dan kelelahan. Ketika perjalanan mereka menyisakan setengah hari lagi untuk sampai sumur pertama, seorang prajurit yang bernama Qasim tertinggal jauh di belakang karena terjatuh kelelahan dan ditinggal oleh ontanya. Lauren meminta kepada Sherif Ali agar mereka kembali menjemputnya. Namun Sherif Ali menolaknya karena itu akan membuat mereka semua celaka.
mereka sudah mulai kehabisan bekal air minum. Yang lain juga menambahkan bahwa Gasim akan mati di padang gurun itu karena sudah menjadi tulisan takdirnya. Lauren menyanggahnya dan mengatakan tidak ada takdir manusia yang sudah ditulis. Ia kemudian berkeras kembali sendiri menjemputnya walau sudah diingatkan oleh Sherif Ali yang marah karena itu akan membahayakan nyawanya. Sementara itu Gasim yang berada sendirian di belakang berjalan kaki menyusul mereka. Namun ketika matahari mulai panas, ia tak kuasa lagi berjalan yang membuatnya jatuh pingsan. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh Lauren yang memboncengnya di belakang. Daud yang saat itu ditugaskan sendirian menunggu Lauren segera mendatanginya dengan bahagia. Di tempat lain rombongan Sherif sudah sampai di sumur pertama. Semuanya menunggu dengan cemas kedatangan Lauren. Sherif Ali nampak gelisah mengkhawatirkan keselamatannya. Sedangkan para pesuruh Lauren yang satunya menunggu kedatangan mereka dari atas bukit. Ketika ia melihat kedatangan Lauren yang terlihat lemah bersama Gasim dan Daud, ia berteriak bahagia lalu berlari mendatanginya. Semua orang pun berlarian menyambut Lauren, bak pahlawan, termasuk Sherif Ali yang membawakannya air untuk minum. Daud! Nothing is written. Pada malam harinya, Sherif Ali memberikan gelar kehormatan kepada Lauren. Ketika ia tertidur, Sherif Ali membakar semua seragamnya. Dan keesokan paginya, ia memakaikan Lauren pakaian kehormatan milik Bani Waji. Lauren sangat senang memakainya, lalu menaiki onta bak para bangsawan Arab. Saat berada di tempat sepi, Lauren mempraktekkan gaya bangsawan Arab yang memakai jubah kebesarannya. Saat itulah Auda Abu Tayy, ketua Bani Huwaitat, datang bersama putranya yang masih kecil. Auda sangat marah karena mereka telah mencuri airnya. Hal ini membuat Sherif Ali dan Auda sempat menegang. Beruntung Lauren berhasil menenangkan mereka. Dan Auda dengan senang hati mengundang mereka semua untuk makan di perkemahannya di antara lembah Wadi Rum. Me in Wadi Rum! Pada malam harinya di acara makan malam, Lauren mengungkapkan maksud dan tujuannya kepada Auda. Ia mengajak Auda untuk bersama-sama bangsa Arab lainnya untuk melawan Turki menduduki Akabah. Namun Auda yang mendapatkan gaji tiap bulan dari pemerintah Turki sebesar 100 koin emas menolaknya. Tanpa diduga setelah mendengar bujuk rayu dari Lauren yang mengatakan kalau di Akabah terdapat banyak peti besar yang berisi emas yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang ia terima setiap bulan, Auda dan pasukannya akhirnya bergabung. Keesokan paginya dua kekuatan suku bangsa Arab yang besar itu pun berangkat menuju Akabah untuk mendudukinya dari penguasa Turki. Akabah! Ketika mereka berkemah di dekat kota Akabah, Sherif Ali dan Lauren memanjat sebuah bukit untuk melihat-lihat keadaan kota Akabah dari kejauhan yang terlihat gemerlap. Besok mereka akan melakukan serangan tanpa diketahui oleh pihak Turki. Namun tiba-tiba terdengar suara letusan senapan dari arah perkemahan. Lauren dan Sherif Ali pun bergegas turun untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata telah terjadi insiden penembakan yang dilakukan oleh prajurit dari pihak Sherif Ali yang menewaskan seorang prajurit Auda. Perseteruan ini dipicu oleh dendam lama kedua suku yang saling bermusuhan. Hal ini membuat kedua belah pihak menjadi tegang yang menyebabkan mereka sudah bersiap untuk saling berperang. Lauren berinisiatif mengambil langkah akan mengeksekusi penembak itu agar tidak menimbulkan ketegangan berlanjut karena ia bukan berasal dari salah satu suku dari mereka. Namun ketika Lauren mengarahkan pistolnya ke arah pelaku, alangkah terkejutnya ia ketika melihat orang yang akan ia eksekusi adalah Gasim yang diselamatkannya di padang gurun. Berada dalam posisi dilematis, Lauren tetap menjalankan eksekusi itu agar tidak menimbulkan peperangan yang akan menggagalkan rencana mereka menguasai Akabah. Walau setelah itu Lauren terlihat hatinya sangat terpukul. Scene berpindah keesokan paginya di kota Akabah. Lonceng tanda bahaya di kota itu dibunyikan. Dari kejauhan, terlihat pasukan Lauren bersama suku Arab lainnya datang menyerbu tanpa ada yang menduga. Derap langkah kuda bersama debu pasir semakin membuat para pasukan gemetar melihat semangat para pejuang.
Ketika hari menjelang senja, kota Akaba yang dibatasi oleh Laut Merah akhirnya berhasil sepenuhnya dikuasai oleh bangsa Arab. Terlihat Lauren sedang berada di tepi pantai yang disusul oleh Sherif Ali. Sherif Ali menyatakan pujiannya kepada Lauren yang telah mendapatkan mukjizatnya sebagai penakluk. Sementara itu di dalam gedung kota Akaba, Auda mengamuk marah karena tidak menemukan emas yang dijanjikan oleh Lauren. Di tengah kekacauan itu, Lauren meminta kepada Sherif Ali agar mengirimkan kabar secepatnya kepada Pangeran Faisal untuk mengirimkan tentara Arab menaiki kapal ke kota Akaba. Sedangkan ia akan ke Kairo untuk mengabari jentera atasannya kalau mereka telah berhasil menaklukkan Akaba. Lauren membawa kedua pesuruhnya untuk menemaninya ke Kairo menyeberangi Gurun Sinai dengan menaiki onta. Ketika ia bersiap akan berangkat, Auda mendatanginya dan mengatakan kalau Lauren telah membohonginya karena emas yang dijanjikannya tidak ada. Lauren kemudian membuatkan surat perjanjian kalau ia akan memberikan Auda emas sebanyak 5.000 koin yang mewakili Ratu Inggris. Ia berjanji akan menyerahkannya saat ia kembali 10 hari lagi. Auda pun menyetujuinya. Lauren segera memulai perjalanannya menyeberangi Gurun Sinai tanpa beristirahat. Mereka melewati salah satu gurun yang juga terkenal keganasannya. Hingga pada suatu hari, ia harus kehilangan salah seorang pesuruhnya yang bernama Daud. Ia tewas setelah terperosok ke dalam pasir hisap. Mereka berdua tidak bisa berbuat banyak untuk menolongnya. Lauren melanjutkan perjalanannya hingga mereka sampai di sebuah markas tentara Inggris yang sudah menjadi puing. Lauren awalnya merasa putus asa karena mereka sudah kelelahan. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara sirine kapal dari balik puing-puing bangunan. Rupanya mereka telah sampai di terusan Swiss. Setelah menumpang sebuah truk, Lauren sampai di markas tentara Inggris di Kairo. Dengan pakaian baju Arabnya yang penuh dengan debu dan kotoran, ia masuk ke dalam markas membawa paras pesuruhnya menuju bar perwira. Ia langsung meminta 2 gelas minuman lemon. Namun pelayan itu menolak memberikannya karena orang Baduy dilarang berada di sana. Melihat mereka berdua yang berpakaian kotor, seorang perwira yang tidak mengenali Lauren mendatanginya dan menyuruh mereka keluar membawa paras. Beruntung saat itu ada Kolonel Bragdon yang sudah pulang ke Kairo. Lauren kemudian menceritakan kalau mereka telah berhasil menaklukkan Akaba. Hal ini membuat para perwira di sana takjub dan berkumpul. Kolonel Bragdon menyarankan agar Lauren secepatnya melaporkan keberhasilan itu kepada jenderal baru mereka, yaitu Allenby yang menggantikan jenderal Murray. Lauren kemudian menghadap jenderal Allenby. Terlihat saat itu, sang jenderal sedang memeriksa dokumen biodatanya. Di dalam ruangan itu juga dihadiri oleh Ketua Biro Arab, Mr. Dryden dan Kolonel Bragdon. Jenderal Allenby saat itu mengungkapkan kekagumannya dengan riwayat pendidikan Lauren. Ia kemudian mempromosikan Lauren untuk mendapatkan kenaikan pangkat menjadi mayor serta piagam penghargaan atas pencapaiannya yang dilakukannya. Walaupun tindakan Lauren menaklukkan Akaba bertindak tanpa perintah, namun mereka menilai tindakan inisiatif yang dilakukan oleh Lauren sangat berani dan cerdas. Karena kota Akaba adalah daerah pertahanan Turki menuju terusan Swiss. Lauren juga menyarankan pada jenderal agar melanjutkan serangannya ke kota Yerusalem. Jenderal kemudian mengajak mereka ke bar perwira untuk melanjutkan perbincangan mengenai rencana menyerang Yerusalem. Saat mereka berjalan, semua orang memandang heran serta kekagumannya kepada Lauren yang sepertinya sangat istimewa di hati jenderal. Lauren kemudian menjelaskan misinya untuk kembali ke Arab, melanjutkan perjuangan dengan memberikan janji kepada bangsa Arab kalau Inggris tidak memiliki ambisi kepada tanah mereka. Untuk melancarkan misi perjuangannya saat kembali, Lauren meminta kepada jenderal agar diberikan sokongan dana sebesar 25.000 koin emas, 5.000 pucuk senjata, dan kendaraan perang. Jenderal berjanji akan memenuhi semua permintaannya tersebut. Namun setelah pergi meninggalkan Lauren, Jenderal Allenby tidak akan memberikan senjata yang memadai kepadanya karena ia khawatir negara-negara Arab akan memerdekakan diri. Dan di ruangan bar, para perwira berkerumun mendatangi Lauren yang mereka kagumi.